Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jenis dan bentuk badan usaha. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan, setelah belajar nanti Ananda diharapkan mampu menguasai dua kompetensi. Yang pertama yaitu ada KD 3.3, memahami jenis dan bentuk badan usaha, dan ada KD 3.4, mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. Materi yang akan kita bahas dalam video ini ada 3. Yang pertama yaitu pengertian badan usaha, yang kedua jenis badan usaha, dan yang ketiga bentuk badan usaha. Kita masuk kepada pengertian badan usaha. Apakah yang dimaksud dengan badan usaha dan perusahaan? Jadi perlu anak ibu ketahui bahwa badan usaha dan perusahaan merupakan suatu hal yang berbeda. Jadi ibu akan menjelaskan lebih lanjut mengenai perbedaan antara badan usaha dan perusahaan. Di sini badan usaha merupakan suatu kesatuan organisasi yuridis dan ekonomis di mana mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau memberikan layanan kepada masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan adalah kesatuan teknis dalam produksi yang bertujuan menghasilkan barang dan jasa. Jadi di sini bisa Anda lihat perbedaannya, di mana badan usaha yaitu memberikan layanan pada masyarakat, sedangkan untuk perusahaan tujuannya hanya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, berikut perbedaan badan usaha dan perusahaan, di mana untuk perbedaannya ditinjau dari 3 aspek. Bisa anak ibu lihat. Yang pertama yaitu aspek tujuan, di mana badan usaha ini tujuan utamanya yaitu mencari laba atau memberi layanan. Sedangkan perusahaan tujuan utamanya yaitu menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan menurut aspek fungsi, badan usaha merupakan kesatuan organisasi atau badan untuk mengurus perusahaan. Sedangkan perusahaan adalah alat badan usaha untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu ada aspek layanan, di mana badan usaha ini layanannya yaitu berbentuk yudis atau hukum, dapat berbentuk PT, CV, firma atau koperasi. Sedangkan perusahaan dapat berbentuk pabrik, bengkel atau unit produksi. Kita masuk ke jenis badan usaha, di mana berdasarkan kegiatannya anak ibu bisa lihat. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Contohnya bank, di mana ia bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Yang kedua bisa anak ibu lihat yaitu perusahaan dagang, yaitu kegiatan membeli barang, menyimpan sementara lalu menjual. Jadi maksudnya di sini tidak adanya proses produksi, di mana dia hanya membeli, menyimpan sementara lalu dijual kembali. Contohnya supermarket, Alfamart, minimarket. Nah, itu merupakan contoh dari perusahaan dagang. Selanjutnya ada perusahaan manufaktur. Kegiatannya yaitu mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Contohnya PT Unilever, mana PT ini mengelola bahan baku lalu menciptakan produk jadi yang siap diedarkan kepada masyarakat. Yang keempat ada perusahaan ekstraktif. Maksudnya di sini yaitu kegiatan untuk mengambil hasil alam, di mana dilakukan secara langsung, kemudian dimanfaatkan atau digunakan. Contohnya, anak ibu bisa lihat gambar yang telah ibu sajikan. Ini merupakan gambar dari pertambangan. Jadi ini merupakan tempat tambang batu bara, di mana batu bara nantinya akan dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat atau kepentingan lainnya. Contohnya bisa juga pertambangan emas, pertambangan minyak. Jadi inti dari perusahaan ekstraktif ini yaitu memanfaatkan hasil alam, di mana diolah untuk digunakan kembali. Nah, selanjutnya yaitu pengertian badan usaha milik negara. Maksudnya di sini badan usaha milik negara adalah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Dan umum ini lanjut, Bu.
Perusahaan umum ini adalah suatu perusahaan negara di mana bertujuan untuk melayani kepentingan umum, tetapi sekaligus mencari keuntungan, di mana badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Contoh badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum adalah Perum Pegadaian, di mana mengelola pegadaian, Perum Jasa Tirta mengelola air bersih, Perum Damri mengelola transportasi darat, Perum Antara mengelola siaran berita, dan Perum Perumnas dan sebagainya. Untuk jenis badan usaha, di sini ada 5, bisa anak ibu lihat. Yang pertama yaitu perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan firma, yang ketiga persekutuan komanditer atau CV, yang keempat perseroan terbatas atau PT, yang kelima koperasi. Kita akan membahas yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan, di mana perusahaan perseorangan ini merupakan suatu atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Dengan kata lain, perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh orang pribadi, di mana yang bertanggung jawab penuh terhadap semua risiko dan aktivitas yang dijalankannya. Di sini terdapat 4 kelebihan dan kekurangan dari perusahaan perseorangan. Di sini nggak perlu ibu jelaskan, anak-anak ibu bisa membaca dan memahaminya. Kita lanjut. Persekutuan firma. Jadi firma ini adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih, di mana menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama. Biasanya, firma didirikan hanya oleh orang-orang yang sudah saling mengenal atau saling percaya, seperti teman dekat atau anggota keluarga. Firma ini merupakan bentuk badan usaha yang cocok untuk usaha yang tidak besar resikonya. Sini, anak ibu juga bisa lihat yang ibu tampilkan ada 4 kelebihan dan kekurangan dari persekutuan firma. Kita akan membahas selanjutnya, persekutuan komanditer atau disebut juga CV, merupakan persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai. Nah, CV ini, para anggota persekutuannya menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari persekutuan komanditer. Di sini ibu juga akan menjelaskan supaya anak ibu tahu bahwa di dalam persekutuan ini terdapat yang namanya sekutu. Sekutu ini terbagi 2. Yang pertama yaitu sekutu aktif, yaitu sekutu yang menjalankan perusahaan, memimpin perusahaan, dan berhak melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Yang kedua ada yang namanya sekutu pasif, yaitu sekutu yang hanya menyertakan modal dalam perusahaan, tapi tidak terlibat langsung dalam kegiatan perusahaan. Kita lanjut membahas yang keempat, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini adalah perusahaan yang modalnya terbagi-bagi atas saham-saham dan tanggung jawab pemegang saham. Di mana perseroan terbatas ini disebut juga dengan NV atau Nemlos Finoscape, merupakan perusahaan yang modalnya terbagi dan memiliki tanggung jawab pemegang saham terbatas dari jumlah saham yang dimilikinya. Biasanya, orang yang mempunyai tagihan terhadap PT tidak dapat langsung menagih kepada para pemegang saham, melainkan kepada perusahaan atau PT, di mana telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Berikut ibu tampilkan kelebihan dan kekurangan dari perseroan terbatas. Bisa anak-anak ibu baca dan dipahami. Materi selanjutnya kita masuk yaitu koperasi. Koperasi ini merupakan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat karena memiliki landasan konstitusional yang berpegang pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam ayat 1 di mana berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas-asas kekeluargaan.
Nah, di sini menurut Bapak Koperasi yaitu Muhammad Atta, ia menyatakan bahwa menurutnya koperasi adalah usaha bersama guna memperbaiki atau meningkatkan kehidupan atau taraf ekonomi berlandaskan asas tolong-menolong. Di sini Ibu juga akan menjelaskan 4 fungsi dan peran koperasi, di mana hal ini telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang RI nomor 25 tahun 1992, bahwa fungsi yang pertama yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota, khususnya dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, di mana merupakan usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, demikian yang telah Ibu jelaskan tadi mengenai jenis-jenis badan usaha dan bentuk-bentuk badan usaha. Di sini Ibu minta anak Ibu untuk mengerjakan tugas mandiri. Ada 5 soal. Kerjakanlah berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan di video dan jawablah dengan baik. Tidak dibenarkan untuk mencontoh punya teman. Terima kasih. Ibu sudahi pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.